Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap ya. Jadi kesempatan kali ini memang bro ya, untuk Bitcoin itu sedang ya berusaha lah untuk ngejebol di area 100.000 US dollar. Semoga saja nanti saat kalian menemukan video ini ya, keadaan Bitcoin udah di atas 100.000 US dollar ya bro ya. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk Fair and Greed indeksnya dia di area 30, di area 53, sedangkan untuk altcoin indeksnya bro dia udah ada di area 30, udah masuk dalam zona skala abu-abunya warna orange ya. Oke, jadi semoga saja bro untuk indeksnya altcoin itu segera masuk lah ya dalam kategori alt session. Nah, dimana kalau dia bisa masuk dalam warna abu-abu ini bro, maka di sini running start untuk alt session. Amin, semoga saja ya dalam waktu dekat. Oke bro, kalau kita lihat ya untuk kinerja daripada si PP Coin sesuai dengan harapan yang kita bahas kemarin ya, dimana PP ya kalau bisa masuk dalam golden rasionya, dan ternyata hari ini PP masuk dalam golden ratio. Semoga saja golden ratio ini bisa ke break ya teman-teman ya. Kalau ke break maka next target adalah di zona 0,75an bro, yaitu di kisaran harga sini ya, di area 925 itu adalah area supply and demand daripada si PP. Semoga saja kejebol ya bro ya, dia udah masuk nih, skenario nya kita udah kena, dia udah masuk dalam golden ratio di area 0,5 ya. Semoga saja dia mampu break lagi jauh lebih mantap jiwa, dan ternyata area demand di sini cukup kuat ya bro untuk mempertahankan PP biar nggak dropping lagi. Mantap ya, coba kita hapus dulu karena ini zonanya udah kena ya. Fibonya kita hapus, kita coba turunin ke time frame yang jauh lebih kecil di area 4 jam bro ya. Nah ini ya udah jelas ya area supply zone-nya kuat ya untuk memantulkan harga daripada PP. Ini juga dipicu dengan recovernya daripada si Bitcoin juga. Maka next target berikutnya adalah di zona ini bro ya, di area berapa? Sekisar 908 sampai di kisaran harga 96an ya. Semisal area tersebut mampu kejebol, maka next targetnya adalah coba kita tarik bro ya. Kita tarik seperti ini bentar ya, nice bro. Ini target berikutnya di sini ya, di area 1618. Harga berapa ya, kisaran harga kepala 11 sampai di range harga kepala 1176an bro. Oke, mantap jiwa. Cuman ya jangan terlalu tamak juga, kalau kalian memang udah running profit silakan ya untuk taking profit tipis-tipis. Nah, di tengah recovernya Bitcoin dan altcoin teman-teman termasuk PP ini sedang mengalami recover harga juga ya. Akankah harga koin PP ini anjlok 90% karena investor uang cerdas menjual. Jadi di tengah kabar bullish, di tengah kabar yang cukup bagus bro ya, ada sebagian banyak investor itu ngejual PP. Cuman di satu sisi teman-teman ya, banyak yang akumulasi PP juga. Nah, jadi kita jangan terbawa panik juga bro. Wah, 90% nih ya PP anjlok nih ya kan, apakah PP akan dam banget gitu ya. Jangan terbawa emosional kayak gitu bro ya, karena ini bisa saja ya ini adalah strategi daripada Wells untuk membuat panik selling para pemain retail, yang dimana saat retail udah mulai ngejual, harganya udah mulai turun ya kan, di situ Wells biasanya masuk lagi. Nah, di mana harga PP Coin bisa jadi akan mengalami penurunan tajam tahun ini setelah membentuk pola yang beresiko dan data menunjukkan bahwa investor smart money telah menjual aset mereka. Penurunan ini juga bisa terjadi karena harga Ethereum gagal melonjak di atas resisten di kepala 2000-an. Nah, skenario ini bisa dipatahkan saat Bitcoin nanti breakout bro ya, mungkin nyentuh di area 109.000 atau bahkan nyentuh di area 130.000-an gitu kan. Maka tidak menutup kemungkinan nih Ethereum juga akan menguat, dan token-token berbasis Ethereum juga akan menguat, termasuk PP, Shiba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, harga koin PP sendiri beresiko akibat investor smart money itu menjualnya. Nah,
Oke, kita bahas di sini, Bro. Harga daripada koin PP ya kan telah turun hingga 70% dari titik tertingginya pada tahun 2024, mencerminkan kinerja koin meme lainnya. Nah, penurunan ini bertepatan dengan peningkatan penjualan token oleh investor smart money yang dimana dianggap lebih berpengalaman daripada investor retail. Dalam kebanyakan kasus, investor ini menjual koin pada puncaknya dan mulai mengumpulkan lebih dulu sebelum pembeli retail melakukannya. Nah, ini bro, ini adalah strategi daripada smart money mereka ya, pemain smart money yang dimana saat harga udah mulai anjlok bro, pemain retail itu takut untuk masuk. Disitulah ya, pemain smart money atau wealth ya yang memiliki modal gede, mereka masuk ya. Mereka masuk, harga udah mulai recover ya kan. Pemain retail ikut masuk dan di mana hal tersebut membawa pressure kenaikan daripada PP. Seperti itu contohnya ya. Habis itu ya kan, ya tentunya smart money ini kipas-kipas dong ya kan, karena wah harganya didorong retail juga nih untuk naik ya. Kayak gitu. Jadi ya saat smart money ngejual, teman-teman harga turun, di situ waktunya kita beli ya. Nanti saat smart money itu udah mulai masuk, Bro, ya kita mulai nih ya, mulai running profit gitu. Nah, Nation hanya melacak 17 pemegang smart money pada 7 Mei, turun dari 32 pada November tahun lalu. Pemegang ini terus keluar dari posisi mereka saat harga turun. Pemegang yang tersisa sekarang memegang sekitar 2,79 triliun token PP, turun dari 3,7 triliun pada November tahun lalu, bro ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, untuk datanya smart money yang megang daripada PP memang turun, bro ya, dari data di sini sekitar 4,24 triliun pada Juni. Kali ini, bro, tinggal 2,79-an, bro. Oke, jadi memang turun ya. Nah, salah satu kemungkinan alasan adalah PP merupakan koin meme terbesar kedua di Ethereum setelah Shiba Inu. Investor sebagian besar telah menjual koin ini karena apa? Harga Ethereum telah jatuh dari lebih dari $4.000 tahun lalu menjadi di area 1.800. Sebenarnya kalau kita berbicara penurunan, hampir semua ya teman-teman itu juga mengalami penurunan. Toh Bitcoin juga turun ya kan. Walaupun saat ini udah membuat ATH, karena kalau kita melihat dari dominasinya itu masih mendominasi terhadap Bitcoin, belum ke Ethereum, belum ke altcoin. Makanya di sini Ethereum juga masih tertahan, bro ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari datanya Bitcoin dominance itu kan itu masih tinggi banget ya. Jadi masih dominasi terhadap Bitcoin, belum ke altcoin. Nah, lantas bagaimana untuk para pemegang PP? Slow aja, bro. Kalau saya pribadi slow dan sembari kita menunggu ya. Scalpingan juga bisa gitu ya. Semisal kita memiliki 30 juta PP coin, 20 juta bisa kita setting di price harga yang kita targetkan. Semisal target di area Rp1 ya udah 20 juta itu di setting di harga Rp1. Sisa 10 juta ya buat scalpingan, bro. Saat ini kan harga udah mulai recover. Ada beberapa area untuk taking profit juga ya. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Oke, di kepala 11 ya, atau mungkin di kepala 96 kita bisa mulai taking profit. Atau saat harga ini, bro, udah mulai profit, silakan taking profit. Jadi ya selalu aja, saya kira PP masih kuat kok untuk breakout lagi ya. Dan ya jangan terbawa panik selling juga. Kalau kalian masih optimis dengan PP, silakan di hold terlebih dahulu, bro. Tapi kalau kalian udah pesimis, silakan bisa dijual. Oke, tetap semangat dan salam.